Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, hari ini saya nggak pakai PowerPoint, jadi Anda nggak akan lihat apa-apa di belakang, karena menurut saya orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power, nggak punya poin ketika ngomong. Jadi gini ya, gue tuh orangnya bosenan. Satu, gue tuh orangnya bosenan. Gue itu orangnya malesan. Jadi kalau ada orang yang bilang gue tuh rajin, itu enggak. Gue tuh orangnya adalah orang yang paling males. Contohnya gini, gue mau manggung aja tuh males. Beneran. Jadi dulu tuh kalau ada acara sulap gitu, walaupun gue dibayar gitu, bayarannya gede gitu, gue tuh males gitu. Karena enakan di rumah dan nonton. Jadi saya tuh orangnya males. Sama seperti saya tuh ke gym tiap hari. Jadi kemarin aja begitu saya nyampe di Pekanbaru, hal pertama kali saya lakukan adalah saya nyari tempat gym. Jadi itu gue kemarin akhirnya nge-gym juga, dan gue tuh nge-gym hampir tiap hari. Pertanyaannya adalah, kok gue rajin banget nge-gym gitu ya? Enggak, gue tuh males. Percaya sama gue tuh males. Tiap hari kalau gue mau pergi ke gym, itu gue males. Tiap hari kalau gue mau syuting, itu gue males. Sumpah, sama seperti kalian, pasti kalau kalian mau ngerjain sesuatu, kalian males. Walaupun yang kalian suka, kalau udah tiap hari dilakukan, pasti males. Gue tuh males. Tapi apa yang gue lakukan adalah, ini lebihnya dari gue, I just keep fucking doing it. Jadi walaupun gue males, gue tetap harus ngelakuin. Jadi contohnya gini, gue males ke gym. Apa yang gue lakukan adalah, gue ke gym. Saya pernah lebih dari 5 kali di gym nggak latihan, tapi tidur, bener. Jadi pagi-pagi gue ke gym, gue udah males banget. Yang penting gue nyampe gym dulu, mas. Karena mau latihan, mau nggak latihan nanti urusan nanti. Gue nyampe gym dan gue tidur nggak latihan, itu lebih dari 5 kali. Sama seperti kemarin, gue capek dari Jakarta, naik pesawat, nyampe sini, belum makan dan sebagainya. Gue pergi ke gym dulu, latihan apa enggak itu urusan nanti. Yang penting gue nyampe di sana, tujuan dan target gue nyampe. Endingnya memang gue latihan kemarin. Itu adalah tipe hidup gue. Jadi gue tuh malas ngelakuin segala sesuatu, tapi harus gue lakukan. Dan itu menjadi prinsip dalam hidup gue. Karena penasaran akan jadi lebih baik dibandingkan pintar. Gue adalah orang yang penasaran banget di hidup gue. Banget. Pada saat saya dulu main sulap, saya penasaran. Kayaknya kalau bawain talk show keren. Terus gue berhenti main sulap. Saya belajar tentang talk show, sampai bisa saya bawain talk show. Saya penasaran namanya olahraga gimana. Gue tuh umur 35 tahun belajar skateboard. Kenapa harus ketawa? Kayaknya haram sekali belajar skateboard 35 tahun. Jatuh, patah gitu ya. Tetap lagi belajar lagi. Karena gue tuh penasaran. Kalau orang lain bisa, kenapa gue gak bisa gitu. Jadi gue tuh penasaran banget. Dan orang penasaran itu lebih sukses dibandingkan orang pintar. Kenapa? Karena kalau orang pintar tuh sok tahu. Kalau orang penasaran pingin tahu. Dan gue adalah orang yang pingin tahu banget, pingin tahu banget. Makanya ketika gue bikin podcast di YouTube gue, itu banyak yang nonton. Karena gue bagus. Tapi begini, kenapa podcast gue banyak yang dengerin setelah gue bandingkan dengan podcast. Jadi sekarang tuh banyak yang bikin podcast. Karena gue pengen tahu. Jadi gue belajar dari bintang tamu gue. Gue nggak nanya sama mereka, gue ngobrol sama mereka sampai gue tahu. Karena rasa ingin tahu gue, sampai akhirnya kontennya didengarkan sama orang. Karena gue nggak di sana tidak sok tahu, tapi gue ingin tahu. And that's curiosity. Nah, tema besarnya kemarin saya nanya sama panitia di sini. Tema besarnya apa sih? Tema besarnya adalah gimana caranya Mas Dedi bisa bertahan di dunia entertain, sementara banyak artis-artis lain yang sudah tua hilang. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Dan saya juga berpikir kenapa bisa seperti itu.
Ternyata kuncinya adalah curiosity. Gue pengen tahu, gue pengen belajar hal baru. Jadi ada apapun yang baru, gue pengen belajar. Saya berhenti sulap pada saat harga gue main sulap lagi tinggi-tingginya. Tapi gue bosan. Gue stop, gue belajar hal yang baru. Talk show saya masih jalan, hitam putih saya masih jalan. Udah 10 tahun itu talk show di TV, gue bikin podcast. Karena kenapa? Karena gue lihat, oh ini, this is a future. I need to do this, I need to try to do this, and I'm doing it. And that's a future. Dan gue lakuin. Sampai akhirnya seperti itu. Yang lucu adalah, karena katanya dia tadi gimana caranya, sedangkan banyak artis-artis, selebriti dan sebagainya yang begitu sudah usianya tidak laku lagi gitu ya, terus mulai hilang dari pasaran. Ini yang lucu. Gue tuh sering banget ketemu dengan YouTuber senior. Dan setiap kali gue ketemu dengan YouTuber senior, mereka selalu ngobrol sama gue, ngomongin YouTuber baru. Mereka komplain ke gue, bilang bahwa gila ya YouTuber yang baru, wah isinya prank semua, alay, gak ada isinya, ngancurin kita gak ada yang nonton, komplain terus isinya. Gua juga bilang mereka alay, tapi gua ngomongnya di konten gua sekalian gitu. Kalau mereka ngomongnya di belakang kayak Mak Marisan. Kalau gua langsung blok-blokan gitu ngomongnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah they complain a lot, but they don't do anything at all. Mereka nggak ngelakuin apapun. Mereka cuma komplain, menggerutu, bete sama orang lain. Tapi mereka nggak ngelakuin apapun. Apa yang membuat mereka hilang? Apa yang membuat gini? Sukses itu gampang. Sukses itu cuma klik, lu dapat sukses. Bertahan di suksesnya, and that's another thing. That's difficult. Apa yang membuat mereka rusak? Apa yang membuat konten mereka nggak ditonton sekarang? Apa yang membuat mereka tidak terkenal lagi sekarang? Karena mereka tidak bisa adaptasi dengan zaman. Dan itu juga yang terjadi dengan YouTuber senior itu. Mereka komplain sendiri, ngatain dan menyalahkan banyak orang, tapi dirinya tidak sadar bahwa mereka tidak bisa beradaptasi dan berkembang dengan zaman. Thank you. Anyway, apa yang terjadi dengan mereka? Yang mereka lakukan, orang-orang itu adalah, kalau di psikologi disebutnya adalah self-serving bias. Apa itu self-serving bias? Self-serving bias adalah menyalahkan orang-orang semua atas situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, tanpa mau menyalahkan diri sendiri, tanpa mau berkembang, tanpa mau berpikir bahwa mereka harus berubah. And that's self-serving bias. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa sudah sukses di hidupnya. Mereka tidak akan mau berubah karena mereka berpikir gini aja sukses, orang lain harus ngikutin gua. Karena dari dulu gue seperti ini. And that's downhill death. Turun mati sendiri. Self-serving bias. Dan itu terjadi di diri kita semua. Di Anda, di saya, di semua orang. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari mengalami hal tersebut. Self-serving bias. Kalau lu naruh foto di Instagram terus likes-nya dikit, pasti mikirnya adalah kenapa orang-orang gak suka ya? Apa yang salah ya? Padahal emang lu jelek, makanya gak suka. Dan itu terjadi di diri kita semua. Kalau ada sesuatu yang salah, kita akan nyalahin orang lain dulu. Kalau kita nggak sukses, kita nyalahin orang lain dulu. Kalau kerjaan kita nggak berhasil, kita nyalahin orang lain dulu. Itu yang kita lakukan. Self-serving bias, menyalahkan orang lain atas situasi dan kondisi kita pada saat ini. Kalau kita seperti itu, sukses itu sebentar. Kalau lu tidak mau beradaptasi, sukses itu sebentar. Kalau lu nggak bisa melihat perubahan, sukses lu sebentar. Kalau lu nggak persisten, sukses lu sebentar. Apa sih sukses tuh? Gimana sih caranya sukses tuh? Kalau orang nanya gua, gampang. Sukses tuh gampang. First, persistence. Bukan kerja keras, bukan kerja pintar, bukan gotong royong. No, persistent. Keep on doing it. Okay?
Melakukan terus, jangan putus asa. Oke? Dan lihat perubahan-perubahan yang terjadi di dunia di sekitar lu, di samping lu, apa perubahannya. Karena kalau lu bisa ngikutin perubahannya, lu sukses. Kalau lu bisa ngikutin perkembangan zaman, lu sukses. Gua ngebuktiin, di umur gua 45 tahun, gua masih bisa main YouTube. Penonton gua masih usia 13 tahun sampai 34 tahun. Itu penonton YouTube gue. Gua ngebuktiin bahwa di umur gua, orang masih nonton gua, orang masih nonton YouTube gue, karena gue nggak self-serving bias, gue beradaptasi dengan apa yang terjadi. Itu satu. Dua, apa sih yang bikin orang sukses? Tadi saya bilang persistent, keep on doing it, lakukan terus menerus. Akan tetapi ada orang yang melakukan satu hal yang sama, mengharapkan bahwa mereka bisa sukses, dilakukan terus dan nggak sukses-sukses. Kalau katanya Einstein, doing the same things again and again, expecting a different result is idiot. Jadi kalau lu melakukan hal yang sama terus menerus, tapi nggak jalan, tapi lu nggak beradaptasi, dan lu berharap satu saat orang lain akan mencintai lu, berharap satu saat lu akan sukses dengan hal itu, idiot, katanya Einstein. Tapi keep on doing what you love in a very different form. Terus berubah, terus melakukan apa yang kalian suka, is a way and is a key to success. Kalian sadar nggak hidup kalian tuh berapa lama? Like, serius tuh. Yuk kita hitung ya. Satu hari 24 jam. Katanya WHO tidur 8 jam. Jadi kalau dikurangin 24 kurang 8 berapa? 18. Ya. 16. Kan udah bilang matematika gue bego, berapa? 16. Oke. Terus kalian kuliah atau sekolah. Kita anggap aja mereka yang udah kerja. Kerja itu dari jam 9 sampai jam 5. Berapa jam tuh? Hah? 7 atau 8 jam. Berapa jam? 8 jam. Tapi kan berangkatnya nggak jam 9 ya. Berangkatnya jam 8. Siap-siap untuk kerja dari jam 7. Pulang jam 5 kena macet kalau di Jakarta, sampai rumah tuh jam 6 jam 7 itu kalau di Jakarta. Artinya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam lu kerja di kantor. Saya nggak bilang kalian, saya bilang orang-orang yang kerja. Mereka kerja di kantor dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu kerja apa dikerjain? Pertanyaannya. Dan itu 12 jam. Oke? 12 jam ditambah 8 jam. Berapa tuh? 20 jam. Artinya sisa hidup lu per hari 4 jam. Pernah nggak ngitung? Sisa hidup lu per hari adalah 4 jam yang lu punya kontrol untuk hidup lu. Karena 8 jam lu tidur nggak bisa kontrol. Lu kerja di sebuah perusahaan, di company dan sebagainya, lu nggak bisa kontrol. Lu mengerjakan apa yang company tersebut mau kalian lakukan, ya. Sampai akhirnya per hari sisa waktu kalian adalah 4 jam. That's the truth. 4 hours a day. Sehari. Belum gue hitung makan ya. Belum gue hitung makan, belum gue hitung WC, gosip sama teman-teman dan sebagainya yang tidak ada gunanya. Ya paling sisa-sisanya 2 jam sehari. Pernah nggak gitu? Terus gimana dia bisa sukses untuk menjalankan hal yang dia suka? Gimana kalian bisa sukses menjalankan hal yang kalian suka kalau waktu kalian tidak ada? Atau kalau kalian tidak memaksimalkan waktu yang ada, yang mana tadi tinggal 4 jam. Saya tidak bilang kalau kalian kerja di kantor artinya tidak sukses. No, saya nggak bilang. Saya nggak bilang kalau kalian kuliah artinya kalian buang-buang waktu. No, saya nggak bilang gitu. Yang saya bilang adalah waktu buat diri kalian sendiri per hari tinggal 4 jam. Karena kalau kalian mikirnya, ya tapi kan saya harus kerja gitu ya. Nanti kalau kalian udah kerja kan pasti mikirnya gitu, bela dirinya gitu ya. Tapi saya harus kerja di kantor, bla bla bla. Iya, tapi kalau kalian tahu lah pepatah gini, kalau kerja cuman kerja doang, sapi juga kerja, monyet juga kerja. Apa yang monyet itu kerja loh monyetnya.
Orang ini minta duit. Kenapa gue bisa sukses? Because I love doing what I do. Karena gue suka dengan apa yang gue kerjain. Banyak YouTuber baru, banyak magician baru, banyak presenter baru yang targetnya adalah duit. Gue gak punya target duit. Gue suka kerjainnya. I love doing it. And once you love doing it, dan kalau lu suka ngerjainnya, the result will be different. Hasilnya beda. Because it's come from here. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kalian di waktu yang cuma 4 jam sehari doing what you love to do? Now, ada orang nanya sama gua, kalau gitu saya berhenti sekolah, ngerjain aja sesuatu ya yang saya suka ya. Enggak gitu juga PA. Kalau kalian mengerjakan sesuatu, ya, ini bedanya. What is the difference between hobby and passion? Hobi adalah melakukan yang kalian suka. Oke? Hobi. Contohnya adalah hobi fotografi, hobi masak, ya. 4 jam yang kalian punya tuh buat masak gitu. Fotografi, 4 jam yang kalian punya tuh buat fotoin makanan, semua tuh taruh di Instagram. Kayak orang-orang gak punya kerjaan sekarang, makanan ditaruh di Instagram. Sampai sekarang gue gak ngerti tujuannya apa. Itu hobi. Oke, hobi. Passions adalah ketika hobi lu create business, make business from your hobby. Jadi kalau lu suka masak doang, it's a hobby. But if you can marketing masakan lu, that's a passion. Nah, gue tanya sama orang itu, kalau lu berhenti dari sekolah, lu lakukan yang lu suka, it's a hobby or will be become a passions? Kalau itu belum jadi passions, artinya masih hobi. Kalau sudah jadi passions, artinya sudah bisa menghasilkan buat lu. And trust me, doing what you love to do and become a business is amazing. Karena lu gak perlu kerja, lu gak ngerasa kerja, lu cuma ngelakuin apa yang lu suka dan ada hasilnya. Yes, targetnya bukan uang awalnya, tapi you need to know how to market it. Gue agak sulit nerangin ini dalam waktu sejam sebenarnya, tapi nanti kita ada sesi tanya jawab. Hopefully lu akan nanya banyak ke gue. Tapi here's the thing, mungkin gue nanya gini, dari kalian semua yang ada di sini, kan kalian kuliah ya, ya. Nanti saya nggak tahu kalian mau jadi apa setelah selesai kuliah. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah kalian yakin bahwa kuliah kalian itu sesuai dengan keinginan kalian? Atau karena disuruh orang tua? Atau karena dapatnya itu? Atau karena gampang masuk di sana? Yang pertama, think about that. Yang kedua, this is my question, my final question. Seandainya semua ilmu yang kalian dapatin di kuliah kalian, saya cabut, saya tarik, saya hilangkan semuanya. Oke? Jadi kalian gak punya ilmu apapun yang kalian belajar di tempat sekolah kalian, di kuliah kalian, saya ambil, hilang semuanya. What you gonna do? Tapi sekolah dan kuliah bukan sebuah jaminan hidup Anda sukses. Makanya pertanyaannya adalah, kalau semua ilmu yang Anda pelajari di sekolah dan kuliah kalian saya cabut, kalian bisa hidup apa tidak? That's your little thing. Karena kalau kalian bilang, bisa, oh ya? Ya bisa. Caranya gimana? Gua jago masak, gua bisa masak, makanan gua enak, gua bisa jual makanan gua, dan gua yakin itu masih laku. Oke. Artinya lu bisa. Oke? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa?
Gue jago fotografi, beda dengan orang lain. Lihat hasil karya fotografi gue semua. Ini gue gak belajar di sekolah, gue gak belajar di kuliah. Hasilnya seperti ini, dan gue yakin ini bakal jalan, dan gue yakin gue suka lakuin ini, dan this makes money. Artinya lu bisa hidup. Tapi kalau gue tanya, kalau seandainya semua ilmu sekolah lu gue cabut, lu ngapain? Dan lu jawab, gue gak tahu. You need to think again. Kalian harus berpikir lagi. So, I conclude this. What is success? Success is doing what you love to do again and again. Making a business out of it in your time, and you are happy doing what you do. And the money is not the goals. The money comes as a gift. The money comes as a present. Uang adalah hadiah dari apa yang kalian lakukan. Gue ngomong sama lu semua, gue suka. Because I love to talk, I love to share. Gue datang ke sini, gue ngomong, gue berbagi cerita, because I love it. Dibayar nggak? Yes, dibayar, of course. But it's a gift. But I love this. Karena saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga bicara di depan anak-anak panti asuhan tidak dibayar. Because I love doing it. But itulah gua. So, hopefully apa yang gua omongin ini jadi bahan pemikiran. Itu aja. Kalau gue nggak punya ilmu di sekolah gue mau ngapain? Oke, thank you. Kita tanya jawab aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.